Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus lewat Bapak Gembala, Ibu Rohani di tempat ini yang mempercayakan kebenaran firman Tuhan pada saya pagi hari ini. Puji Tuhan, saya melihat Bapak Ibu sehat dan kuat pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita adalah sebuah bentuk bagaimana kita diusahakan oleh Tuhan. Dia mengusahakan kita untuk tetap ada. Kita baru saja merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Ada sebuah makna yang dalam kalau kita memahami sebagai orang Kristen bahwa tanpa Paskah kita tidak bisa duduk manis pagi hari ini. Amin. Kita tidak bisa kemudian mengalami berkat-berkat, menikmati kebaikan Tuhan dengan santai, dengan senyum, dengan gembira. Semua karena pengorbanannya. Mari kita baca di dalam Keluaran 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Keluaran 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya pada pagi hari ini. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mendengar seruan orang Israel setelah 400 tahun. Jadi ada 4 abad mereka di tanah Mesir. Kita tahu cikal bakalnya adalah ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Melalui Yusuf mereka pergi ke tanah Mesir. Di Mesir diawali dengan hidup yang berlimpah, dengan baik. Tetapi orang Israel mulai merasa nyaman tinggal di Mesir. Ya, dikatakan setiap kali mereka berontak kepada Tuhan dan Musa, mereka katakan kalau mau bawa mati kami lebih baik mati di Mesir. Ada sebuah keterikatan yang dalam dengan Mesir, tanda kutip dunia, Bapak Ibu. Tetapi perhatikan bahwa awal Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana dia mengusahakan, mengupayakan supaya mereka mendapat kelegaan. Jadi ayat yang ke-8 dikatakan, saya akan masuk dalam poin per poin pagi hari ini. Ayat 8 dikatakan, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang
Hewi dan orang Yebus. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Yang pertama Bapak Ibu, cara Tuhan mengusahakan keselamatan Israel yang pertama adalah mendengar seruan mereka. Ya, mendengar seruan. Jadi sampai ke satu titik di mana mereka merasa bahwa ini berat. Ini gak bisa lanjut. Semanis-manisnya Mesir ternyata menindas. Ternyata ada onak, ada duri, gak enak. Akhirnya ujung-ujungnya mentok, berseru minta Tuhan tolong. Dia mendengar. Saya memulai dari awal bagaimana Tuhan mengusahakan keselamatan bagi Israel. Tuhan mendengar seruan. Upaya Tuhan, dia mulai mendengar seruan. Ada permintaan, mereka dilepaskan. Karena sebuah perasaan belas kasih. Bapak Ibu, dasar dari kasih Tuhan kepada kita adalah belas kasih. Dia gak pernah tega lihat kita susah. Kadang-kadang kita pikir Tuhan ada gak? Dia ada. Tapi terkadang dia mengizinkan kita untuk melalui proses itu. Yang kedua dikatakan melepaskan mereka, membawa ke negeri Kanaan yang berlimpah. Tuhan bukan hanya dengar permintaan untuk keluar dari tanah Mesir, tapi Tuhan siapkan tempat. Amin. Kadang-kadang doa kita sepotong, tapi Tuhan siapkan panjang untuk kita. Kita mintanya gini, tapi Tuhan lebih tahu dari apa yang kita doakan dan kita minta. Ya, dia tahu apa yang kita harap, dia tahu. Bahkan lebih dari apa yang kita minta, Tuhan kasih. Itu terjadi kepada Israel. Upaya Tuhan bukan hanya kasih keluar mereka, lalu mau kemana? Lalu dibawa kemana? Tuhan katakan, aku sudah siapkan tempat Kanaan. Bukan mudah, masuk Kanaan tidak gampang. Ada orang Hewi, ada orang Het, ada orang Amalek, ada bangsa Enak yang raksasa. Tapi Tuhan katakan, aku siapkan itu bagi mereka. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan, dia mempersiapkan juga Musa. Ya. Di dalam upaya penyelamatan kepada Israel, Tuhan juga menyiapkan pribadi-pribadi yang dipakai di proses 40 tahun, bukan proses yang singkat bagi seorang Musa. Ya. Seorang residivis, seorang yang dikejar oleh Firaun, kemudian dipakai oleh Tuhan untuk kembali menghadap si Firaun. Ya. Sungguh ini berat, tetapi itu ada dalam proses Tuhan Bapak Ibu. Musa dipersiapkan. Ketahuilah bahwa di dalam rangka penyelamatan kita, Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita untuk membawa kita kepada perjalanannya. Tuhan pakai suami, Tuhan pakai istri, bahkan Tuhan pakai anak-anak yang masih kecil untuk menegur kita. Tuhan memakai Musa untuk membawa orang Israel. Yang berikut Bapak Ibu, kalau kita baca ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu perhatikan, ini sebenarnya tujuan Allah. Bukan hanya sekedar melepaskan mereka, supaya mereka lega, supaya mereka enggak ditindas. Tapi tujuan Allah supaya ada perayaan bagi nama Tuhan. Tahukah saudara bahwa ibadah hari Minggu ini adalah sebuah perayaan? Atau engkau pikir ini ritual keagamaan? Apa selama ini engkau berpikir bahwa kewajiban saya sebagai orang Kristen? Tapi tahukah saudara, dia sangat rindu melihat pertemuan seperti ini. Tujuan Allah bahwa orang Israel keluar bukan hanya sekedar supaya mereka lepas, tapi dia punya kerinduan untuk ada di tengah-tengah bangsanya. Hati yang rindu 400 tahun terpisah. Tuhan gak bisa datang di tengah Israel. Kenapa? Karena mereka ada di dalam kekafiran. Mereka ada dalam ketidakkudusan. Tapi saudara perhatikan tujuan Allah supaya mereka beribadah. Yang kelima Bapak Ibu, kalau kita melihat usaha Tuhan, di dalam 10 tulah yang diberikan, tulah yang terakhir dikatakan untuk membawa bangsa ini keluar. Satu Mesir di satu malam menangis duka. Dari anak sulung manusia sampai hewan mengalami kematian. Saudara perhatikan, bukankah besar upaya Tuhan untuk membawa Israel keluar, korbannya adalah manusia? Bapak Ibu, korban untuk taruh kita duduk manis pagi ini, nyawa Yesus. Bukan nyawa teman kita, bukan nyawa suami kita, no, nyawa Yesus. Ini yang ditunjukkan kepadanya, kepada bangsa Israel. Korban anak domba pertama, bukan hanya untuk melewatkan. Saya belajar beberapa waktu ini bahwa korban Paskah pertama itu bukan hanya untuk melewatkan malaikat maut Bapak Ibu. Bukan. Tetapi untuk menyucikan Israel supaya mereka bisa berjalan berdampingan dengan Tuhan di padang gurun. Sebab sebelumnya mereka tidak layak.
Mereka hidup dalam kekafiran, mereka tidak pernah beribadah. Bayangkan, untuk Israel dia mengusahakan bahkan anak-anak sulung orang Mesir mati di dalam satu malam. Bapak Ibu bisa bayangkan? Sejarah mencatat ini satu-satunya peristiwa memilukan yang tidak pernah terjadi lagi hari ini. Peristiwa yang terjadi di Mesir. Ada ratap tangis bapak, mama, opa, oma yang kehilangan anak sulung mereka. Karena siapa? Supaya Israel keluar untuk beribadah. Nilai dari sebuah ibadah bukan main-main Bapak Ibu. Nilai dari sebuah ibadah bukan kita datang tepuk tangan, angkat tangan lalu kita pulang. Tapi kita sedang merayakan Dia yang mati bagi kita. Kalau setiap kita menyadari, setiap kita ibadah adalah sebuah perayaan untuk mengingat kematiannya. Maka saya percaya pagi ini tidak ada bangku yang kosong pagi. Amin. Tidak ada jemaat yang tidur di rumah pagi ini. Tidak ada jemaat yang bilang nanti minggu depan masih ada hari Minggu. Nanti minggu depan. Tidak ada jemaat yang bilang ini hari apa? Selasa, Rayon Muria. Oh nanti masih ada giliran. Gak ada. Tidak ada jemaat yang menganggap enteng sebuah nilai dari ibadah. Karena untuk nilai ibadah itu, Yesus datang dalam kehinaan. Beri dirinya disalib. Dia mengupayakan segala sesuatu supaya saudara dan saya dapat beribadah dengan bebas pagi hari ini. Setelah kita melihat apa yang diupayakan Tuhan, Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, kenapa sih susah amat Tuhan? Tuhan tinggal kasih mati Firaun, apakah bisa? Bisa saudara. Enggak perlu pakai 10 tulak, bisa? Bisa. Terlalu gampang buat Tuhan. Tapi Tuhan buat proses itu supaya Israel lihat, supaya Israel tahu bahwa Dia mengupayakan mereka untuk keluar dari Mesir. Amin. Proses itu penting supaya kita cinta Tuhan. Supaya kita mengasihi Tuhan, supaya kita sadar bahwa kita ini diupayakan, saudara. Saya melihat arti kata upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengupayakan itu artinya sebenarnya sudah tidak bisa lagi, tetapi diusahakan. Saya pernah ada di area ini, saya bertemu dengan dokter dan saya katakan, bisa enggak dokter diusahakan suami saya supaya bisa selamat? Itu namanya mengupayakan. Dokter bilang sama saya, kita doa ya Bu, ibu doa saya dalam hati. Gimana dia doa? Dia Buddha. Tapi perkataan, dia katakan, akan kami upayakan. Itu seperti air yang menyegarkan. Bapak Ibu pagi ini kita diupayakan oleh anak Allah. Kudus, tidak bercacat celah. Tapi Bapak Ibu perhatikan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Pemberontakan. Pengkhianatan. Sedikit-sedikit mau bunuh Musa, sedikit-sedikit bersungut, sedikit-sedikit ngomel. Kenapa? Saya mau bilang pagi hari ini. Karena yang mengusahakan hubungan hanya satu pihak. Hanya Yesus, hanya Tuhan. Hanya Allah yang mengusahakan. Israel gak punya usaha di sana. Bapak Ibu, di sini rata-rata semua sudah berumah tangga. Dapatkah rumah tangga itu berjalan kalau hanya satu pihak yang mengupayakan? Bapak Ibu bisa jawab dengan jujur pagi ini. Bisakah? Bisakah hanya suami yang mengupayakan hubungan itu? Bisakah hanya istri yang mengupayakan, lalu yang lain santai? Ya, yang istri ya udah santai lah kan suami masak, dia kerja, dia gitu. Gak bisa. Akan terjadi kepincangan. Ini yang terjadi antara hubungan Tuhan dengan Israel. Seolah-olah Tuhan itu sangat bucin ya. Hari ini anak muda suka bilang, lu terlalu bucin lu. Ya. Bucin itu apa sih? Jadi budaknya cinta. Tuhan itu bucin sekali sama Israel. Bapak Ibu saya pakai kata anak muda lah pagi ini. Dia bucin banget. Semua dia usahakan. Mereka minta makan, dia kasih mana. Mereka minta daging, dia kirim burung. Tidak ada air, dia kasih air. Batu mengeluarkan air. Di mana batu bisa keluarkan air? Tetapi korbannya adalah Musa tidak bisa melihat tanah Kanaan. Terlalu banyak upaya, terlalu banyak korban yang diberikan Tuhan hanya untuk Israel. Tapi saudara lihat balasannya apa? Tuhan sering mengeluh, dia katakan, bibirmu ngomong suka cinta kepadaku, tapi hatimu jauh dariku Israel. Kenapa? Tidak ada keseimbangan. Saudara bayangkan firman Allah katakan, Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Bisakah tubuh dan kepala itu jalan berpisah? Jadi hantu, kuntilanak, saudara. Begitu kehidupan kita kalau kita mencoba terpisah dari Kristus. Tidak ada keseimbangan di sana. Bapak Ibu membangun sebuah hubungan itu dua pihak, bukan satu pihak. Dan yang terjadi kegagalan Israel untuk dapat melihat kebaikan Tuhan. Karena kasih upaya hanya dari satu pihak, dari Allah saja.
Kalau saya membaca kisah ini, saya melihat, aduh Tuhan itu manja banget sama Israel. Manjanya minta ampun, saudara. Kayak anak bayi, kasih susu, kasih bubur, kasih ASI. Israel seperti itu. Tapi hubungan itu tidak berkembang dengan baik, tidak bertumbuh dengan baik. Sebuah hubungan akan bertumbuh dengan baik bila kedua belah pihak mengusahakan hubungan itu. Saudara tidak mungkin masuk dalam pernikahan kalau hanya satu yang cinta, yang satu enggak. Atau hari ini sudah ada yang mulai tidak cinta? Pak Ibu? Atau hari ini sudah mulai ada yang tawar? Yang satu mengusahakan, yang satu udahlah, udah bosan. Lihat pagi, siang, malam, 25 tahun, 50 tahun, bosan. Udah mulai sakit-sakitan, aduh capek. Ibu-ibu dulu bau wangi, sekarang bau minyak kayu putih, minyak tawon, minyak apa lagi? Semua minyak ada di badan. Dulu kalau tidur lihat kakinya bagus, jenjang, ada pakai kuteks di kuku-kukunya, aduh cantik. Sekarang apa? Kos kaki hitam, panjangnya sampai betis. Ada ibu-ibu yang kalau tidur pakai kos kaki sini? Coba angkat tangan. Nanti saya kasih kos kaki sebentar. Oh ya, oh mama juga pakai kos kaki. Saya belum, tapi OTW kayaknya. Ya. Berubah, semua berubah. Semua berubah. Saya minta izin dulu nih sama papa saya. Mama saya mulai, kesehatannya mulai tidak normal seperti semula. Matanya mulai kabur, telinganya mulai susah dengar. Jadi kalau kami ngomong itu harus agak kuat. Kalau agak kuat, agak keras dibilang, kalian marah ya. Tapi kalau ngomong lembut, saya nggak dengar. Suka ngobrol dengan papa saya suka bilang, capek juga. Terus saya ngomong, kan harus setia sampai mati. Terus dia bilang, kau belum rasa. Saya bilang, ya nggak rasa lah, orang udah nggak ada suami. Ya kan? Udah nggak ada suami. Kata ibu ketum saya, Ibu Carla udah lepas dari kutukan katanya. Ya, udah nggak ada. Tapi itu resiko. Apakah hubungan itu hanya sampai 20, 30, 50 tahun? Enggak Bapak Ibu, seumur hidup. Amin Bapak-Bapak. Amin Ibu-Ibu. Harus diusahakan. Karena udah tua, lu jalan duluan. Lu jangan dengan tangan orang bilang apa, kau tuh tua, lu terlalu makan ada dotok. Lalu kenapa? Kan kita sedang mengusahakan. Kalau Bapak Ibu bilang, oh cinta abadi. Enggak, Bapak Ibu cinta bisa luntur kalau tidak diusahakan dan diupayakan. Cinta bisa hilang, cinta bisa tawar, cinta bisa kering kalau tidak diupayakan. Pagi ini banyak pasangan-pasangan muda. Wah, kok Beni lagi cinta-cintanya. Ya. Lagi sayang-sayangnya, kemana aduh, awas jatuh. Lama-lama makanya lu pakai mata. Dulu kalau siap ke gereja agak lama, sorry ya lama, apa-apa. Sekarang lu lama, lu naik Grab, beta duluan. Tapi bapak-bapak di sini tidak. Semua sabar. Karena kita sedang mengupayakan. Dari beberapa contoh yang saya katakan kepada saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Keseimbangan ini tidak ada Bapak Ibu. Hubungan antara Kristus dan Israel, antara Allah dan Israel tidak seimbang. Saya mendapatkan ada sebuah ketidakseimbangan. Sehingga Israel seringkali maju, seringkali mundur. Lebih gilanya lagi, mereka beribadah kepada berhala. Apakah kurang upaya Tuhan? Enggak kurang. Tuhan mengupayakan dengan sangat. Tapi tidak ada upaya dari pihak Israel. Bapak Ibu pagi ini, berapa besar upayamu untuk datang kepada Tuhan? Kalau pagi ini engkau bangun pagi, engkau normal, engkau datang ke gereja, itu biasa. Tapi pagi ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang sakit, dan engkau tetap hadir di sini, saya mau katakan, engkau sedang mengupayakan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau datang mungkin enggak ada uang mau kasih kolektor, udah akhir bulan nih. Ya, udah semua udah dit, udah kurang. Tapi engkau datang, engkau bawa kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Apa ukuran firman Allah untuk melihat upaya di dalam seluruh perjalanan iman kita? Alkitab menetapkan beberapa standar, tetapi yang paling penting ada dua. Yang pertama, kesetiaan kita. Kesetiaan menjadi ukuran betapa besar, berapa besar usaha, upaya kita untuk mendatangkan diri kepada Tuhan. Paulus katakan, aku mengarahkan seluruh kehidupanku berlari untuk mendapatkan tujuan firman Allah, hadiah panggilan surgawi. Ya. Paulus katakan, aku mengupayakan dia bukan berjalan, dia berlari.
Sebuah upaya untuk mendapatkan panggilan surgawi. Sebuah panggilan yang mulia Bapak Ibu. Kalau saya mau tanya pagi ini, apakah adil? Apakah seimbang engkau mengusahakan jasmanimu dan rohanimu Bapak Ibu? Tidak usah jawab kepada saya. Jawab dalam hatimu dengan jujur. Apakah seimbang engkau mengupayakan hidupmu secara jasmani, engkau cari duit, banting tulang pagi, siang, malam. 24 jam gak cukup buat saudara. Apakah seimbang dengan engkau mengupayakan kehidupan rohanimu pagi hari ini? Bapak Ibu. Kalau engkau mau jujur, mungkin engkau katakan, gak seimbang Ibu. Gak seimbang. Tapi Tuhan selalu punya waktu untuk kita. Dia selalu kasih kesempatan. Tapi firman Allah katakan, bekerjalah selagi hari siang karena datang malam engkau tidak dapat bekerja lagi. Kita dibatasi waktu Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesetiaan. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Minta tolong dimunculkan. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Firman Allah berbunyi begini. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kalau kita bicara kesetiaan, Bapak Ibu tidak usah ambil ukuran manusia. Bahkan engkau juga gak bisa mengambil ukuran dari kami sebagai hamba Tuhan. Karena kami juga terkadang lemah, sakit. Ya. Tapi ukuran kita adalah Kristus. Kesetiaannya gak bisa kita ragukan. Saudara gak bisa mengatakan masa sih Yesus setia. Dia setia. Firman katakan, ia yang memanggil kamu adalah setia. Dikatakan ia juga akan menggenapinya. Apa yang digenapinya? Kesetiaannya digenapi sampai tuntas, sampai selesai. Apakah Tuhan biarkan 40 tahun orang Israel di padang gurun? Enggak. Dia bawa masuk mereka ke dalam tanah Kanaan. Janjinya digenapi kan? Apakah masuk dengan gampang? Oh tidak. Dengan peperangan. Ada peperangan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi janjinya digenapi. Bapak Ibu, saya mencatat beberapa hal tentang kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan artinya dapat dipercaya. Orang yang menepati janji dan orang yang percaya terhadap janji Allah. Kalau kita bicara kesetiaan, maka Yesus menjadi teladan utama kita. Dia tunjukkan dia setia. Bahkan pagi ini Bapak Ibu, saya suka kalimat ini. Kesetiaannya itu kalau Bapak Ibu ukur dari 0 kilometer, mulai engkau membangun karirmu sampai hari ini, maka engkau gak bisa balas kebaikan Tuhan. Amin? Gak bisa. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah stagnan, statis, jalan di tempat enggak. Selalu naik, selalu naik. Setiap kali saudara bersaksi dalam beberapa ibadah rumah tangga, saudara terus akan mengatakan ada peningkatan. Amin. Hari ini pangkat saya begini, besok pangkat saya naik lagi. Oh puji Tuhan, anak-anak saya berhasil. Oh puji Tuhan, anak-anak saya bekerja. Bukankah itu sebuah level yang naik dari hari ke hari yang menunjukkan kesetiaannya tidak pernah berjalan di tempat untuk saudara dan saya. Kesetiaannya bertumbuh, dia berkembang saudara. Kesetiaannya bukan, oh Tuhan setia. Enggak, setianya bertumbuh, berkembang. Firman Allah katakan dia akan menggenapinya bagi kita. Sudahkah engkau setia Bapak Ibu? Hari ini sudahkah engkau setia? Sudahkah engkau dapat dipercaya di dalam perkataan dan tindakanmu? Jangan sampai 1 Januari menjadi hari di mana semua orang bicara tentang komitmen. Kita belum berapa bulan meninggalkan Januari. Kita baru ada di bulan yang keempat. Apakah saudara masih setia? Apakah engkau masih pegang komitmen? Apakah engkau masih dapat menepati janjimu kepada Tuhan? Ukuran firman Allah untuk melihat upaya kita adalah kesetiaan. Yang kedua Bapak Ibu, Filipi 2 ayat yang ke-8, mohon ditampilkan. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, kata taat di sini, saya melihat ada 2 hal dibagi. Di dalam pengertian bangsa Yahudi, di dalam bahasa Ibrani itu ada 2 hal. Yang pertama ketaatan itu sampai memisahkan jiwa dan tubuh, roh dan tubuh. Kalau kita bicara tentang pengorbanan, maka Yesus menjadi keteladanan kita. Firman Allah katakan dia taat sampai mati. Memberikan tubuhnya. Bapak Ibu kalau kita nonton film tentang pengorbanan Kristus, itu filmnya sudah sangat beretika gitu ya. Tidak vulgar. Tetapi kalau kita membaca
tulisan-tulisan dari para ahli yang kemudian meneliti ratusan tahun bagaimana cerita lewat saksi-saksi hidup yang menceritakan pengorbanan Yesus. Sangat dahsyat Bapak Ibu. Saya coba meneliti lebih dalam tentang cambuk, alat cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesus ketika dia harus ada dalam proses penyaliban. Itu dibuat dari kulit, tetapi ujung dari cemeti atau cambuk itu dibuat dari besi dan campuran timah Bapak Ibu. Bulat tetapi ada gerigi-gerigi tajam. Kalau Bapak Ibu punya pisau potong daging dengan tulang, itu biasanya pisau itu tidak rata tapi ada gerigi gitu ya. Nah, alat yang sama untuk memotong daging ini yang dipakai untuk mencambuk Yesus. Dan para ahli katakan setiap kali satu cambukan itu bukan hanya kulit yang terkoyak, daging dan tulang juga terkoyak. Bapak Ibu tahu mahkota yang ditaruh itu dari sebuah tanaman silsipus. Tanaman itu cukup beracun. Dan duri yang ditanamkan itu bisa 5, 10 sampai 15 cm panjangnya. Dan Bapak Ibu tahu ketika mahkota itu ditaruh di kepala Yesus, itu bukan hiasan hanya taruh, tetapi seberapa panjang duri itu ditanamkan di kepalanya. Dan Bapak Ibu tahu ketika itu ditaruh, seluruh saraf-sarafnya mati. Dikatakan, para ahli katakan, kalau kita bukan hanya gila, bukan hanya stroke, saat itu juga kita mati. Bapak Ibu, untuk menuju ke penyaliban, dia udah lelah semalaman, dia dipukul, dia dicambuk. Ya, Bapak Ibu bayangkan dalam keadaan lelah, psikisnya terganggu, dengan keadaan yang sangat takut sebagai manusia 100%, dia harus memikul salib itu berjalan menuju Golgota. Berat, berat. Sangat berat. Tidak ada seorang manusia yang mampu mengupayakan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Tapi kalau kita bicara taat, maka dia adalah contoh bagi kita. Betapa dia taat. Dia mengupayakan segala sesuatu. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau saya duduk dan merenungkan ini, saya katakan, aduh Tuhan, saya belum apa-apa. Belum apa-apa. Penderitaan-penderitaan batin yang kita alami belum apa-apa Bapak Ibu. Pengkhianatan yang kita alami belum apa-apa. Kekurangan secara finansial belum apa-apa. Sakit yang hari ini engkau derita, engkau geluti, engkau gumuli supaya engkau dapat mujizat dan sembuh. Belum apa-apa. Dibanding upaya Yesus mengupayakan supaya kita selamat. Hari ini kita senyum, kita senang, kita merayakan. Berita online di mana-mana bahkan sampai ke mancanegara bercerita tentang kehebatan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, untuk mengadakan pawai akbar Paskah. Bangga, saya bangga. Saya lihat berita online, bahkan ini berita sampai ke luar negeri. Prosesinya, ada yang jadi Yesus, pikul salib, jatuh, 1 meter jatuh, 1 meter jatuh. Tapi kalau kita mau bertanya hari ini, apakah mereka yang melakoni Yesus itu benar-benar mengupayakan Yesus dalam hidup mereka? Benar-benarkah? Ataukah setelah pawai akbar mereka kumpul di sudut dan mereka minum mabok? Bukan itu Bapak Ibu. Bukan ritual, bukan prosesinya, bukan. Tetapi sebuah kesadaran untuk mencintai dia lebih dan lebih lagi. Untuk mengasihi dia lebih dan lebih lagi. Tidak ada satupun di antara kita yang pantas hari ini dan mengatakan semua karena saya. Apa yang saya dapatkan hari ini semua karena saya. Karena ada satu titik di mana engkau tidak akan bawa pulang satu apapun yang engkau cari, engkau upayakan hari ini Bapak Ibu. Tetapi ada satu yang engkau akan bawa untuk bertemu dengan dia. Iman yang engkau upayakan hari-hari. Mungkin seorang ibu harus bertengkar tiap hari Minggu dengan anak-anaknya karena bangun terlambat. Gak apa-apa ibu-ibu, ngomong aja, ngomel aja, gak apa-apa untuk keselamatan. Mungkin ada ibu-ibu yang bilang sama suami lu kalau pi kantor, jangan terlambat 5 menit tapi pi gereja, lu pun mamalek, lu pun pemalas. Gak apa-apa, ngomong aja, bicara aja. Karena kita tidak bisa menunda waktu kedatangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau belajar taat, amin Bapak Ibu. Kristus menunjukkan ketaatan. Mari kita mau mengupayakan keselamatan kita. Memang dia beri keselamatan secara cuma-cuma bagi kita. Tapi keselamatan itu juga bisa hilang kalau kita tidak mengupayakan.
Hari ini mari kita upayakan dengan segenap kekuatan kita. Setiap usaha kita, kita dorong diri kita untuk datang kepada Tuhan. Cukup 1 minggu 1 kali? Enggak. Setiap hari dia mengupayakan supaya ketika engkau bangun pagi, engkau bernapas lagi. Engkau bekerja lagi, engkau ketemu orang-orang yang engkau cintai setiap pagi. Apakah cukup 1 minggu 1 kali engkau datang kepada Tuhan dan membangun upayamu, hubunganmu dengan Tuhan? Tidak cukup jemaat Tuhan. Dan kita akan melihat nanti. Setiap upaya kita, firman Allah katakan, jerih payamu tidak pernah percuma. Ibu-ibu, engkau bertahun-tahun menangis untuk anak-anakmu, tidak percuma. Bahkan ketika engkau sudah tidak ada lagi, Tuhan menggenapkan itu kepada anak cucu. Engkau mungkin tidak bisa lihat lagi, tapi Tuhan genapkan kepada anak cucu. Hari ini sudah tidak ada waktu untuk kita berjalan santai. Kita harus berlari untuk mencapai sasaran kemenangan kita dalam Kristus. Mari kita mengupayakan keselamatan kita. Upayakan kasih kita, upayakan cinta kita. Karena terlebih dahulu dia sudah mengupayakan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri semua.